Ketua KONI Kabupaten Pasaman tutup Kejurda Atletik Sumatera Barat yang diikuti oleh 15 kabupaten kota sesumbar dengan hasil akhir Kabupaten 50 kota raih medali terbanyak dalam Kejurda yang diadakan di Gelora Tuanku Imam Bonjol, Kabupaten Pasaman. Kejurda Atletik yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman resmi ditutup oleh Ketua KONI Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Juni 2022. Penutupan Kejurda ditandai dengan penyerahan trofi beserta uang tunai kepada 3 kabupaten kota yang berada pada peringkat tertinggi perolehan medali. Dengan juara umum diraih oleh Kabupaten 50 kota dengan 16 emas, 7 perak dan 2 perunggu, diikuti oleh Kota Payakumbuh dan Kota Padang di peringkat 2 dan 3. Edi Warman, Sekretaris Umum PASI Sumbar, mengatakan pelaksanaan dari hari pertama sampai penutupan berjalan lancar dengan peralatan yang minim dan berharap kepada pemerintah Pasaman bisa memfasilitasi peralatan pada PASI Pasaman untuk atlet berlatih maupun dalam melaksanakan kejuaraan. Serta Ketua KONI Pasaman mengucapkan terima kasih atas perjuangan atlet Pasaman, serta mengajak para atlet jangan pernah puas dengan hasil yang telah diperoleh dan mari tingkatkan pola latihan. Fasilitas yang ada sekarang ini kan kita kurang memadai. Nah, contohnya sarana-prasarana kita meminjam dan menyewa ke PASI Kota Padang. Dan harapan kita untuk kedepannya bagaimana Pasaman bisa difasilitasi dengan peralatan-peralatan yang standar untuk bisa kita gunakan event semacam Kejurda ini. Dan kebetulan kami selaku pengurus, selaku Sekretaris Umum Pemprov PASI Sumatera Barat dan Kejurda untuk tahun 2023 kita akan bergilir di Sumatera Barat dan kita tantang kabupaten kota lain harus mampu melaksanakan Kejurda semacam ini. Ini adalah perjuangan yang sangat tinggi bagi atletik Kabupaten Pasaman. Apalagi di PON kemarin kita mempunyai atlet yang tidak kita turunkan di dalam Kejurda ini. Harapan saya sebenarnya ingin juara umum, tapi mungkin ini pertimbangan dari pelatih PASI ingin mencari bibit-bibit baru pemain-pemain dari Jumra yang lainnya. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan.